Nah, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hasna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran sharaf kita ya. Yang mana ilmu sharaf ini ilmu yang mempelajari tentang perubahan bentuk dari satu kata dan satu bentuk ke bentuk lainnya ya. Eh, Contohnya jalasa telah duduk. Kapan dia bisa berubah menjadi jalastu, jalasat, jalasna. Nah, itu di situ apa namanya ilmu yang mempelajari perubahan bentuk katanya ya. Jadi ada bab 14 perubahan bentuk dari kata-kata tersebut. Tapi kita murojaah sebentar. Kemarin kita belajar tentang fiil yakni fiil ya. Kemarin kita eh, mempelajari tentang fiil yakni apa itu fiil. Fiil secara bahasa memiliki makna perbuatan ya. Jadi sesuatu yang mengandung perbuatan atau kata kerja. Nah, menurut istilah fiil yang menunjukkan suatu makna yang ada pada zatnya serta terkait dengan waktu. Jadi ada kaitannya dengan waktu. Atau perbuatan atau eh, yang menunjukkan suatu makna yang ada pada zatnya serta terkait dengan waktu. Nah, yang terkait dengan waktu ini yang perlu digarisbawahi ya. Jadi ada waktunya. Nah, kemudian kemarin fiil itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada fiil madhi. Terus kemudian fiil apa Umahat? Mudhari. Ya, Mudore Ustazah. mudhari. Mudore. Ketiga apa? Fi'il Amr. Amr. Fiil amar ya atau kata perintah. Kata perintah. Iya. Jadi kalau fiil madhi ini berhubungan dengan waktu, waktunya lampau ya. Lampau. Nah, kalau mudhari itu yang Saat sedang ini sedang berlangsung. terjadi atau yang Akan datang. akan datang. Sedangkan fiil amar itu merupakan kata Perintah. perintah Perintah. ya. Nah, contohnya kalau fiil madhi di sini contohnya misalnya jalasa telah duduk ya. Bisa lanjut. Jalasa. Ini susah ditutup ya. Telah duduk. Nah, kalau yang fiil mudhari dari kata jalasa menjadi Ya ya jelisu. jelisu. Ya jelisu. Kalau kata perintahnya menjadi Ijlis. ijlis. Ya. Sukun.
Nah, seperti ini. Baik, berikutnya tanda-tanda fiil. Tanda, ayo kemarin apa aja Umat? Bukan? Tanda fiil apa dulu, Mi? Tanda-tanda fiil keseluruhan Ustaz Didahului huruf saufa. Mm-mm. Fiil madi, ya. Saufa, terus Yang pertama qad. Didahului saufa, didahului apa? Dahului qad. ya didahului Qad juga. saufa. Saufa, qad, Terus sa, kemudian didahului qad ya. qad. Terus kemudian Qad. ya, yang ketiga didahului sin ya. Sa. Sa. Huruf ta. Sa. Terus diakhiri Taknis. Ya, akhirnya tak taknis. diakhiri ta. Nis. Terus kemudian Hmm. udah ya kemarin ya. Nah, ciri-ciri dari tanda-tanda apa ya. Jadi apabila dalam suatu jumlah atau kalimat kita mendapati kalimat tersebut didahului oleh huruf saufa. Fi'il madi ya. Saufa. Terus kemudian tak tanis ya. Nah, ini adalah tanda-tanda dari fiil. Contohnya yang kalau yang didahului oleh huruf saufa, kalla saufa ta'lamun, ya, yang di surat apa At-Takatsur. Kemudian kalau didahului huruf sa, sin, sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum. Nah, seperti itu. Kemudian kalau didahului huruf kata Qad kalau aflaha man didahului itu bisa tazakka gitu. Saya saja. Qad iya bisa. Terus kemudian kalau diakhiri tak taknis berarti fiil setelahnya ada tanda tak sukun ya. Tak taknis itu apa? Tak taknis itu tak sukun yang yang terbuka. berada di akhir huruf atau fiil madhi dan dia termasuk dari domir hi ya, menunjukkan domir ya. Domir atau kata ganti orang ketiga muannas ya, mufrad muannas. Qalat namlatun ya ayyuhan namlu dakhulul masakinakum gitu ya. Nah, itu qalatnya itu termasuk adalah dari fiil madhi atau fiil ya. Di sini belum dibahas untuk fiil mudhari. Nanti berikutnya. Tapi sampai sini kemarin ya murojaahnya sampai sini. Ini berarti fiil mudhari ya saja. Madi. Tapi nanti juga Fi'il ada madi. itu fiil mudhari di ada huruf mudhari'ah di surat Al-Baqarah tadi yang dibaca. Sayaqulu sufaha. Nah, itu sayaqulu. Qala yaqulu, ya kan? Jadi bisa sin itu memasuk semua fiil baik mudhari maupun Nah, madhi. Ya.
tak Jadi nggak taknis. nggak usah ditulis jenisnya gitu ya, tanda-tanda fiil aja gitu saja. Ya, ciri-cirinya masuk ke dalam ciri-cirinya fiil itu aja. Baik saja. Afwan Ustazah tadi yang tak taknis itu apa? Minta diulang sedikit tadi yang ada yang Tak fi'il madi. taknis itu adalah tak sukun yang terletak setelah fiil madhi dan dia adalah dhamir hiya. Jadi kata ganti orang ketiga mufrad muannas. Cepetan ya Umi. Kecepatan. Tasukun yang terletak Tak sukun yang terletak. Nah, tulis dah. Tak sukun mana yang saja. terletak setelah fiil apa? Fiil apa? Madi. Madi. Fiil madhi Fi'il ya. madhi. Dhamir hiya. Dhamir hiya. Kata ganti orang ganti ini masih ngurusi Ya. aja loh ini. Ini sudah di tulis luga loh ini. Kata ganti orang ketiga Tiga tunggal. muannas. Mufrad madi. Ya, mufrad muannas berarti satu orangnya ya. Begitu. Tunggal. Intinya udah tahu saja, cuman apa menerangkan gitu. Kalau kita menerangkan ke itunya yang ini. Intinya gitu apa namanya terkendala dengan mendefinisikan Iya. maksudnya. Baik. Kita lanjutkan ya. Baik. Nah, ini masuk ke pembahasan berikutnya. Ya, kemarin kita sampai sini ya. Nah, di sini ada pengelompokan fi'il. Nah, di sini ada jadi di sini berdasarkan apa namanya tidak butuhnya pada suatu objek ya. Ada fi'il lazim, al-fi'lul lazim atau fi'il dan fi'il muta'addi. Nah, ini ya, ditinjau dari kebutuhan akan objek. Itu fi'il dibagi menjadi fi'il yang butuh objek atau kemudian fi'il yang tidak butuh objek atau lazim. Ya. Kalau bahasa Indonesianya fi'il muta'addi transitif. Kalau fi'il lazimnya intransitif. Contoh fi'il muta'addi. Kemarin udah sampai sini ya, kita bikin contoh-contoh itu. Ada nasara, menolong ini udah nggak perlu lagi. Kita masih memerlukan objek. Nadhara, ya, melihat. Misalnya nasara menolong apa? Misalnya menolong kucing. Nasara zaitun kitto, ya. Zai telah menolong seekor kucing. Kemudian nadharat Zainabu Zahrota. Zainab telah melihat bunga mawar, gitu ya. Nah, seperti itu. Itu adalah fi'il muta'addi. Nah, sekarang kalau fi'il lazimnya gimana? Nah, kalau fi'il lazimnya itu tidak memerlukan objek, jalasa. Misalnya, jalasa Zaidun, jalasat Fatimatu, zahaba Aliyun, zahaba Aisyatu. Nah, itu udah nggak perlu lagi objek atau maf'ulun bih. Sampai sini insya Allah kita antara yang butuh objek dan yang nggak butuh objek. Kalau yang butuh objek itu berarti muta'addi. Kalau yang butuh objek itu muta'addi, kalau yang nggak butuh berarti lazim. Lazim. Misalnya kalau kita bingung ini fi'il mudhari afan. Ini fi'il muta'addi atau lazim. Kita bikin pertanyaan. Misalnya ya, yang tadi itu ditolong. Apa yang ditolong? Itu kan ada jawabannya. Kalau di sini apa yang duduk itu kan dia berarti kembalinya ke subjek ya, bukan objek. Nah, apa yang ditolong, apa yang dipergi, kan bukan nggak ada ya dipergi. Apa yang diduduk, kalau diduduki masih ini, tapi kalau yang diduduk itu kan nggak ada. Jadi kalau misalnya apa yang dilihat, nah ini jadi untuk fi'il muta'addi itu kayak kita untuk mengetahui apakah fi'il tersebut itu muta'addi atau lazim itu kita gunakan kata di depannya. Misalnya nasoro kan menolong, telah menolong.
Berarti apa yang ditolong, apa yang dilihat. Nah, cocok ya? Kalau apa yang dipergi, kan nggak cocok ya? Apa yang diduduk. Nah, enggak ya? Nah, ini salah. Nah, berarti mama kata untuk mencari jawabannya itu. Berarti kalau apa yang ditolong berarti di sini butuh jawaban, ya kan? Nah, di situ disebut fi'il muta'addi. Seperti itu. Nah, di sini setelah fi'il lazim dan fi'il muta'addi, di sini ada fi'il bina sahih dan bina mu'tal. Jadi kalau ditinjau dari huruf penyusunnya, ya tadi ditinjau dari butuh tidaknya objek. Sekarang ditinjau dari huruf penyusunnya. Fi'il dibagi menjadi dua juga, yakni ada fi'il sahih dan fi'il mu'tal. Kalau fi'il sahih itu fi'il yang huruf penyusunnya terbebas dari huruf ilat. Nah, sebaliknya kalau mu'tal itu berarti fi'il yang huruf penyusunnya mengandung minimal salah satu dari 3 huruf ilat, yakni apa? Alif, waw, dan ya. Ini semuanya huruf ilat. Ya, baik pada awal filnya atau tengah katanya atau di akhir. Jadi semuanya ada huruf ilatnya, salah satu tempatnya. Contohnya fi'il mu'tal sor menjadi. Terus kemudian Roma, ya ini ada huruf apa? Alif yang menjadi mu'tal. Khasya, ini juga fi'il mu'talnya di huruf ya-nya. Ya, nah ini yang kalau Roma ini lagi viral kalau pas mujahidin melemparkan apa? Lagi menembak ya. Itu dalam surat apa sih? Al-Anfal ayat 17 tuh. Wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Ya. Artinya dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Nah, itu para mujahid kita ketika menembakkan sesuatu itu selalu membaca ini potongan dari surat Al-Anfal ini. Nah, di sini namanya adalah fi'il mu'tal karena ada huruf ya di akhirnya. Terus berikutnya di sini juga ada waqo. Menjauhi artinya. Di sini ada huruf mu'talnya. Fi'il mu'tal memiliki tasyrif yang lebih sedikit rumit ya. Karena susunan hurufnya. Jadi dia seakan-akan tidak mengikuti wazan fa'ala. Nanti ada pembahasannya insya Allah. Nah, nanti kita ada perbandingan dari sora menjadi fa'ala. Tapi untuk huruf yang fi'il mu'talnya, mungkin kita lewati dulu sekarang. Nanti kita bahas kalau kita sudah paham di fi'il sahihnya ya. Insya Allah seperti itu. Nah, beda dengan ini, sahih yang misalnya zahaba. Nah, ini kalau zahaba ini sesuai dengan wazannya. Fa'ala yaf'alu. Zahaba yadhabu ya. Terus kemudian, nah di sini nanti fi'il sahih dan fi'il mu'tal itu dibagi lagi menjadi beberapa jenis. Insya Allah nanti dibahas juga. Di sini kayak masih apa ya prolog gitu loh untuk pengetahuan. Taib. Nah di sini kita masuk ke alismu atau isim. Nah kemarin kan kita membahas tentang fi'il unsur penyusun kalimat ada al-fi'alu dan di sini kita masuk kepada alismu. Bukan al-ismu ya, tapi alismu. Nah, seperti itu bacanya. Nah, isim secara bahasa memiliki arti yang dinamakan atau nama. Ismun, nama ya. Kata benda. Nah, kalau menurut ulama nahwu, isim adalah kata yang menunjukkan suatu makna yang ada pada zatnya, akan tetapi tidak berkaitan dengan waktu. Nah, perbedaannya kalau al-fi'lu tadi itu berhubungan dengan
waktu atau terkait dengan waktu. Nah, sekarang kalau alismu itu tidak berkaitan dengan waktu. Pembagian isim-isim terbagi dari beberapa jenis yang bisa dikelompokkan. Misalnya isim berdasarkan jenis, jumlah, bentuk, dan sebagainya. Nah, nanti kita pasti di sini yang dibahas pertama dari segi jenis dan jumlah. Nah, kalau dari segi jenis dan jumlah apa? Kalau dari segi jenis itu yang kedua isim. Dari segi jenis apa, Umahat? Ada isim domir. Hmm? Jenis Isim isim Muzakkar iya, dan muzakkar, muannas, isim muannas ya. Ini baru isim jenis. jenis ya. Nah, kalau sekarang isim dari Udah segi selesai. jumlah. Jadi jumlah mufrad, Isim anak, ya. sama jamak. Nah, ya, Hmm. isim jamak ya. Ya, Hasan. Insyaallah. Nah, ini isim dibagi ditinjau dari jenis dan dari segi jumlahnya. Jadi kita kembali lagi ke sini dulu. Nah, di sini ada contoh ya. Ada kata Zaidun, artinya nama orang ya, Zaid. Nah, di sini pengertiannya dia itu isim alam atau nama orang. Kalau hadza artinya itu ini. Dia termasuk dari isim isyarah atau kata tunjuk. Ana artinya saya, termasuk dari isim dhamir atau kata ganti. Ya, nah ini contoh-contoh dari jenis-jenis isim. Nah, kalau tadi kita belajar tentang tanda-tanda fi'il, nah sekarang tanda-tanda isim ya. Kalau sorof awalnya itu kayak kita belajar nahwu. Sama. Ya, tanda-tanda isim yang pertama itu bertemu dengan huruf jar atau didahului huruf jar. Nah, di sini ada banyak jenis ya huruf jar. Min, Pikiran kasar. ta, ke, kemudian an, dari. Ala, atas, fi, di dalam, bi, dengan, ka, seperti, li, untuk. Nah, ini contohnya ya. Isim yang ketika diawali oleh huruf jar maka dia selalu berharokat kasroh, selalu majrur ya. Bismi, dengan nama. Fi suduri, di dalam dada ya. Fi, ini di dalam. Terus kemudian tanda isim yang kedua adalah bertanwin. Contohnya di sini qalamun, babun. Semua isim yang diakhiri, semua kata yang diakhiri dengan tanwin, maka itu adalah ciri dari isim. Yang ketiga, dilekati oleh alif lam. Contohnya al-kitabu, al-Qur'anu. Yang perlu kita perhatikan bahwa jika terdapat alif lam di awal kata, di sebuah kata, maka harokat terakhir dari kata tersebut, dari huruf kata tersebut, doma saja tanpa tanwin ya, karena tanwin dengan alif lam itu selamanya tidak bisa bertemu. Al-kitabu bukan dibaca al-kitabun, tapi al-kitabu, al-Qur'anu tidak dibaca al-Qur'anun ya. Yang perlu diingat itu biasanya kita sering terlupa di sini. Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, ini ya contoh-contohnya lagi masih al-kitabu, al-Qur'anu, qalamun, babun, bismi fi suduri. Nah, itu contoh apa ciri-ciri dari isim. Jadi ketika kita misalnya di dalam Al-Qur'an menemukan ketiga ciri di atas, maka sudah dipastikan itu adalah isim ya. Jika diawali oleh alif lam, kemudian bertanwin, kemudian diawali oleh huruf jar. Nah, itu
sudah dipastikan adalah isim. Baik, sampai sini mudah ya insya Allah karena kita kayak murajaah kalau yang di awal-awal ini. Berikutnya kita ke isim berdasarkan jenis. Yakni, nah tadi ya ada muzakkar, isim muzakkar, muzakkarun. Nah, secara bahasa memiliki arti laki-laki. Secara istilah, isim muzakkar adalah istilah atau terminologi untuk kata-kata yang masuk ke dalam jenis laki-laki. Semua nama manusia untuk laki-laki dan nama benda yang tidak mengandung tak marbutoh, ya, termasuk isim muzakkar itu. Mudahnya seperti itu. Contohnya, kalau untuk nama orang di sini ada Ahmadu, Zaidun, Yusufu, Nuhu. Nah, di sini ada kata Ahmadu, Yusufu, Nuhu. Nah, ini dia tidak bertanwin. Nuhun itu bertanwin ya kalau nggak salah dalam Al-Quran tuh. Nuhun iya, yang ini bertanwin ya, Nuhun. Astagfirullahaladzim. Nah, seperti itu. Kemudian contoh lagi di sini nama benda. Nama bendanya ada kitabun, buku, kolamun, pulpen, saubun, baju, dan semua nama-nama benda yang tidak mengandung tak marbuto maka dikategorikan ke isim muzakkar. Udah ya, insya Allah. Terus kemudian yang kedua kita dari jenis ini, dari isim menurut jenisnya, yang kedua adalah isim mu'annas. Mu'annasun. Mu'annas secara bahasa memiliki arti perempuan. Kalau isim mu'annas adalah istilah untuk semua isim yang dimasukkan ke dalam jenis perempuan. Ya, ini semua nama perempuan dan isim-isim yang mengandung huruf apa? Tak marbutoh. Ya, tak marbutoh adalah isim mu'annas. Contohnya, kalau untuk nama perempuan ada Fatimatu, Khadijatu, Aisyatu. Yang perlu kita perhatikan kalau untuk nama berarti dia tidak ada tanwin di akhir katanya, di huruf terakhirnya ya. Bukan Fatimatun, bukan Khadijatun, bukan Aisyatun. Tapi domah saja tanpa tanwin dan semua nama perempuan. Kalau untuk nama perempuan yang dia tidak diakhiri dengan ta marbutoh, apakah tetap disebut isim mu'annas? Contohnya Zainabu, mu'annas bukan? Muannas. Mu'annas ya. Zainabu ya, karena dia secara apa namanya arti dia memiliki arti perempuan. Kemudian nama benda, yakni ada madrasatun sekolah, jami'atun, mirwahatun. Nah, kalau di Ustazah, sini tamar butohnya bertanwin karena dia adalah bukan nama untuk manusia atau nama untuk perempuan. Makanya di sini dia diberi tanwin. Ya, Umi eh, silakan. nah, Afwan Ustazah waktu itu pernah diterangkan kalau namanya bukan orang asli Arab itu bedanya Iya, dengan yang asli Arab apa ya? Lupa saya. bedanya ya kayak nama Umi Ida itu kan bukan asli Arab. Nah, itu tanpa tanwin. Oh gitu. Hmm, Atau harus ada Masuk tak dari Munsharif ya. iya, Ghairun Munsharif. Kalau semua nama-nama yang sering kita dengar, sering kita baca di Al-Quran ya, itu eh, kita membacanya juga sesuai. Misalnya kayak nama, nah kayak ini nama Ibrahim itu bukan bukan Arab, Ibrahimu, dia Ajam, asing ya. Pokok tanwin sih. Nah ini tanpa tanwin. Terus kemudian kalau yang nama Arab ya kayak Muhammadun, Umarun. Nah, itu Arab. Kemudian Aliyun. Nah, ini bertanwin. Tuh, bedanya. baik Ustazah, jazakallah khair. Khairan jaza. Terus kemudian bawahnya lagi di sini ya. Selain kata yang mengandung ta marbutoh,
Ini ada juga kata yang tidak mengandung tak marbutah akan tetapi termasuk muannas seperti anggota tubuh yang berpasangan ya. Ainun mata, uzunun telinga, yadun tangan. Kemudian benda-benda langit seperti ardun, syamsun. Nah, itu dianggap muannas. Dengan dalilnya apa? Dalilnya dengan kita merujuk ke Al-Qur'an. Nah, sini ya. Nah, jadi pokoknya setiap suatu kaidah itu selalu ada pengecualian. Baik, kalau yang tadi berdasarkan jumlah apa nama jenis. Nah, sekarang isim berdasarkan jumlah. Ya, sampai sini ada yang mau bertanya, Mahat? Masih muda ya? Kita kayak masih murojaah gitu loh. Lanjut ya. Kita lanjutkan. Isim berdasarkan jumlahnya, yakni dibedakan atau dibagi menjadi 3. Yang pertama isim mufrad alismul mufradu. Isim mufrad adalah kata tunggal, jadi satu aja. Contohnya ada muslimatun, muslimun. Seorang muslimah, seorang muslim. Qalamun, kitabun, sebuah kitab, sebuah kitab, qalamun, sebuah pulpen. Kemudian yang kedua isim musanna ya, al-musanna. Nah, di sini jadi kalau musanna itu dia berarti sesuatu yang bermakna dua atau ganda ya. Contohnya, kemarin kita udah belajar juga cara membentuk musanna itu apa? Dari mufrad ditambah dengan alif dan numun. Muslimun menjadi muslimani. Muslimatun menjadi muslimatani ya. 2 orang muslimah, 2 orang muslim. Atau juga bisa muslimataini ditambah dengan ya nun muslimaini. Terus kemudian qalamun menjadi qalamani, kitabun menjadi kitabani, atau qalamaini dan kitabaini. Baik, yang ketiga berikutnya adalah jamak. Al-jam'u. Jamak dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi 3. Yang mana udah kita pelajari di kitab Nahwu ya. Ada jamak mudzakkar salim, ja'u mudzakkarin salimun. Yakni bentuk jamak bagi isim-isim yang mudzakkar. Contohnya tadi muslimun menjadi muslimuna atau muslimina. Ya, orang-orang muslim. Kalau untuk muannas salim, jam'u muannats salim, yaitu bentuk jamak bagi isim-isim yang muannas. Contohnya mufrad ditambah dengan alif dan ta menjadi muslimatun, orang-orang muslimah. Kemudian yang ketiga ada jam'ut taksir atau jamak taksir. Jamak yang tidak memiliki aturan baku. Ya, nah jamak ini biasanya digunakan untuk kata benda yang mati seperti pulpen, buku, pintu, dan sebagainya. Contohnya kutubun, mufradnya kitabun. Aqlamun, mufradnya qalamun ya, kayak gitu. Terus kemudian, nah ini jamak taksir itu dibagi lagi menjadi 2. Ada jamak taksiril akil, jamak taksir untuk yang berakal, kemudian jamak taksir li ghairil akil. Jamak taksir untuk kata benda sesuatu yang tidak berakal. Contohnya kalau yang akil, nah di sini rajulun menjadi rijalun, nabiun menjadi anbiya'u, rasulun. Nah, mufradnya rasulun ada waw sukunnya. Ketika dia jam menjadi rusulun. Ya, wawunya hilang, waw sukunnya. Kemudian ustadzun menjadi asatidah. Kemudian ghaniyun menjadi aghniya'u. Nah, ini termasuk dari jamak taksir yang berakal. Sedangkan yang tidak berakal, tadi contohnya kitabun menjadi kutubun, qalamun menjadi aklamun, babun menjadi abwabun. Adapun jamak taksir yang seperti ini itu harus sering kita
membaca supaya kita hafal tanpa menghafal. Jadi kalau sering-sering dibaca itu hafal dengan sendirinya. Insya Allah. Di sini ada catatan. Jamak mudzakkar salim hanya berlaku untuk isim-isim mudzakkar, ya. Begitu juga sebaliknya, untuk jamak muannas salim hanya berlaku untuk isim-isim muannas. Kemudian asalnya nama benda mati jamaknya adalah jamak taksir. Akan tetapi untuk nama benda yang mengandung huruf tak marbutoh muannas bisa dirubah ke jamak muannas salim. Contohnya sajarotun menjadi sajarotun, ya. Darojatun menjadi darojatun. Nah, itu untuk nama benda yang mengandung huruf tak marbutoh. Kemudian asalnya isim-isim yang mudzakkar jamaknya adalah mudzakkar salim. Akan tetapi ada beberapa isim mudzakkar yang jamaknya adalah jamak taksir. Contohnya, nah di sini ada kata tolibun menjadi tulabun. Ya, ini jamak taksirnya. Amilun menjadi ummalun, pekerja-pekerja. Jadi, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Udah panjang. Mudah ya, ini masih kayak murojaah yang kemarin udah kita pelajari Umahat. Insya Allah lebih mudah karena kemarin udah belajar. Lanjut, Umahat. Lanjut, Mi. Lanjut ya, mudah ya, masih mudah. Insya Umi Allah masih Hana, mudah. Umi Tini, mengerti Umi Rini? Baru masuk, Una baru pulang bokapnya. Masya Allah. Umi Nanti Yayan saya mengerti? masih Benar-benar bingung. Bingungnya di mana? Coba ngomong sama saja. Jadi kalau bingung jangan diam. Coba ngomong. Saja Makanya katanya masih bingung. makanya diam terus masih bingung ya. Yang bingungnya di mana? Coba ngomong sama saja. Bingung dari awal nih. Ntar dari pelajari aja lagi nanti. Insya Allah. Bingung Ya, bener. kalau masih tentang isim ya, isim berdasarkan jenis, isim berdasarkan jumlah, itu insya Allah kalau kita baca pelan-pelan lagi, murojaah mandiri lagi, itu insya Allah nanti lama-lama memahami ini. Insya Allah ini masih mudah, masih belum begitu ada banyak kerumitan, belum masuk ke dalam tasrif soalnya ya, masih kayak prolog gitu. Baik Ustazah. Lanjut ya. Nah, kita Saja. lanjutkan dan ini kita belajar tentang aturan perubahan isim. Nah, ini juga kayak masih ngulang lagi pelajaran yang telah lalu ya. Nah, di sini perubahan atau bentuk perubahan dari mufrad ke musanna ke jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim adalah perubahan yang teratur. Artinya telah memiliki perubahan dengan rumus tertentu atau wazan. Nah, adapun jamak taksir ini tidak memiliki aturan baku. Nah, untuk memahaminya kita lihat penjelasan di bawah ini ya. Yang pertama, ada rumus dari musanna. Rumus perubahan mufrad ke musanna. Ada dua, yakni mufrad dari isim mufradnya ditambah dengan ani, alif dan nun atau aini, ya dan nun. Nah, ini untuk keadaan rofa. Apa itu rofa? Nanti kita pelajari. Ini untuk keadaan nasab dan jar. Kemudian yang kedua, nanti sebawahnya ada contohnya nggak sih? Oh, ada Umat. Ya, ini rumusnya aja. Kemudian rumus jamak mudzakkar salim. Mufrad ditambah waw dan nun. Una. Berarti kalau ada waw sukun di sini, huruf sebelum wawunya di sini berarti harokatnya dhammah ya. Nah, itu untuk keadaan rofanya. Kemudian ina untuk keadaan nasab atau jarnya. Yang ketiga adalah rumus jamak muannats salim.
Rumus perubahan mufrad ke jamak muannats salim yakni mufrad muzakkar, ya, mufrad muzakkar, dari mufrad muzakkarnya ditambah dengan atun. Contohnya dari muslimun dirubah ke jamak muannats salim menjadi muslimatun. Nah, seperti itu. Baik. Nah, di sini ada tabel aturan perubahan isim. Nah, di sini dari mufrad muslimun dirubah ke musanna menjadi muslimani atau muslimaini. Jamak mudzakkar salimnya menjadi muslimuna, muslimina. Jadi kalau awal-awal belajar itu bagus kalau kita pakai tabel kayak gini, Umahat. Ya. Untuk apa? Untuk satu yang pertama itu agar serempak dari mufrad, musanna, mudzakkar salim. Terus kemudian kita juga bisa melihat perubahan harokatnya. Yang berubahnya harokat atau hurufnya ya. Di sini nih rumusnya dari menjadi ani, ini menjadi a ini gitu ya. Kemudian yang kedua muslimatun. Musannanya muslimatani atau muslimataini. Nah, berarti jamak mudzakkar salimnya nggak ada, langsung ke jamak muannats salim muslimatun. Kemudian, nah di sini kitabun, kitabani, kitabaini. Di sini tidak ada ya jamak mudzakkar salim sama jamak muannats salimnya. Dia langsung ke jamak taksirnya, kutubun. Qolamun, qolamani, qolamaini. Juga nggak ada, menjadi akslamun. Akslamun. Nah, itu ya cara merubah dari mufrad menjadi musanna menjadi jamak mudzakkar salim. Halo? Hmm. Nah, di sini ya. Anak kasihkan dulu sebentar. Pada contoh 1 dan 2 kita hendak membandingkan nih perbedaan perubahan antara muzakkar dan muannas. Contoh 1 merupakan bentuk muzakkar sehingga tidak didapati bentuk jamak muannas salimnya karena kalau muzakkar berarti perubahannya ke jamak muzakkar. Nah, contoh yang kedua sebaliknya karena contohnya muannas maka tidak kita dapati jamak mudzakkar salimnya karena langsung ke jamak muannas salim perubahannya. Terus kemudian pada contoh ketiga dan keempat kita bandingkan tentang kedua jenis perubahan dari dua kata benda yang berbeda. Nah, di sini menunjukkan bahwa jamak taksir tidak memiliki rumus perubahan. Dengan kata lain dia tidak teratur. Nah, gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini masih kategori murojaah nih di dalam nahwu. Yuk, silakan yang bertanya Umahat. Domir. Nah, ini mulai domir nih agak-agak. Saja itu berarti yang muslimun yang nomor 1 jamak taksirnya nggak ada gitu ya maksudnya saja ya. Iya, makanya di sini strip ya. Jadi di sini fokusnya di mufrad, musanna sama jamak mudzakkar salim. Kadang ada dua ini, ada dia memiliki jamak, misalnya memiliki jamak mudzakkar salim juga memiliki jamak taksir. Kayak ini ya, tobibun itu bisa tobibuna, bisa atibau. Oh, Itu nah, dulu. Afwan Ustazah,
Iya, Muhammad. Untuk yang nomor 2 yang muslimatun, untuk Musana Salim yang sejajar dengan muslimataininya masih bisa diisi muslimatin bukan saja? Eh, yang mana Umi? Yang ini di sini. Yang kolom Bawahnya 2 muslimat. Yang di sini. muslimatun ya, di bawahnya yang sejajaran dengan muslimataini untuk muannas salimnya berarti bisa muslimatin gitu ya Ustazah ya. Oh iya, bisa, bisa, bisa ya. Ya, kurang. Hmm, mm, mm. Ini aja ya. Nah, bisa muslimatin. Kalau muslimatin berarti nanti dia keadaan dia nasab dan jar Jer. majrur. Ada lagi? Tidak ada. Kita lanjutkan ke domir ya. Nah, ini butuh konsen. Kita masuk ke domir. Isim domir ini termasuk dari isim, ya. Ad-domiru adalah kata ganti. Nah, di sini kata ganti. Kalau dalam bahasa Indonesia itu ada kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, kata ganti orang ketiga. Kalau dalam bahasa Arab, mutakalim, mukhotob, dan ghaib. Ya. Di sini mutakalim itu ada aku dan kami. Kemudian kalau mukhotob ada kamu dan kalian. Kalau ghaib itu ada dia dan mereka. Jadi di sini ada 2. Sini ada perempuan lagi 6. Sini ada 6. 6 ya, 6 bagian. Jadi totalnya cuma plus 2, 14. Ya, nahnu. Kalau kamu anta, antum, ma antum, anti, antum, ma antum. Nah, itu. Kemudian kalau ghaibnya huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Nah, nah ini ya, kita masuk ke tabel berikutnya. Nah, di sini nih kalau tabel-tabel ini kayaknya lebih mudah. Nah, di sini ada domir. Ada 14 domir ya. Dari huwa, huma, hum. Kalau huwa itu artinya dia. Dia untuk laki-laki. Nah, di sini ada jenisnya ya. Ada sekalian jenisnya. Huwa, huma, hum untuk muzakkar. Huwa mufrad, huma musanna, hum jamak. Hiya, huma, hunna, hiya mufrad, huma musanna, hunna jamaknya. Nah, di sini untuk mu'anas. Kemudian anta, antum, ma antum. Ini di sini untuk muzakkar. Anta mufrad, antuma musanna, antum jamak. Anti, antuma antunna, antum anti mufrad, antuma musanna, antuna jamaknya untuk mu'anas perempuan. Kemudian ada ana mufrad, nahnu jamak. Nah, kalau nahnu sama ana dan ana ini bisa muzakkar, bisa mu'anas ya, bisa dipakai muzakkar dan mu'anas. Yang perlu kita perhatikan di sini ada yang sama ya. Mereka berdua untuk laki-laki dan mereka berdua untuk perempuan sama. Huma. Sedangkan kalian berdua perempuan atau kalian berdua laki-laki itu juga sama. Antuma. Nah, yang sama berarti ada 2. Baik. Nah, di sini huwa, huma, hum, hiya, huma, huna itu termasuk kata ganti orang ketiga ghaib. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna termasuk kata ganti orang kedua mukhatab, lawan bicara. Terus ana, nahnu kata ganti orang pertama mutakalim atau yang berbicara.
Ya, sampai sini. Domir. Ada yang masih bingung, Umahat. Intinya emang harus dihafal ya, domir. Nggak bisa tidak. 14 domir ini harus dihafal. Urutannya juga harus tahu. Mana yang untuk mufrad muannas, mana yang untuk mufrad mudzakkar, mana yang untuk jamak muannas, mana yang untuk jamak mudzakkar. Nah, mudah insya Allah dipahami atau masih bingung tentang domir? Kada diam. Masih bingung. Yang mungkin yang ikut nahu mah udah pada agak ngerti saja, yang nggak ikut nahu ini yang mungkin Benar. yang masih Yang muter-muter. Iya, jadi dari jenis isim tadi ya, mulai dari isim, kemudian jenis isim menurut pembagian isim dari jenisnya, pembagian isim dari jumlahnya, terus kemudian masuk ke dalam isim domir. Nah, itu harus dipahami betul-betul karena fondasi utamanya di sini. Ya, jadi nanti untuk masuk ke kata berikutnya biar pelajaran berikutnya biar tidak bingung. Silakan kalau mau ada yang bertanya selain pelajaran hari ini yang masih berhubungan dengan bahasa Arab misalnya kayak di Durus Lugha juga boleh. Soalnya kalau di awal-awal ini masih kita kayak mengulang di nahwu ya. Kalau untuk di Durus Lughahnya di sini tadi udah disinggung ya tentang isim isyarah. Kemudian juga ada beberapa fiil. Terus kalau jamak taksir itu di Durusul Lughah di pelajaran keberapa ya? Pelajaran ke-7 apa 8? Ini masih ke isim ya, nanti baru masuk ke huruf, baru kemudian nanti banyak latihan-latihan di situ. Ini juga isim masih kayak menjelaskan isim itu ada berapa macamnya sih, menurut apa gitu. Yuk silakan Umat, masih ada waktu 7 menit lagi. Ini pada sunyi orang Zoom-nya aja atau orangnya nggak ada ini. Nggak bingung mau ditanyanya apa ya, itu mah harus dihafal kayaknya ya, Mustaja. Ya, yang pertama yang ini dihafal. Memang kalau pas di awal kayak gini kayak sekedar apa ya, kayak rumus aja gitu, Umi. Nah nanti penerapannya ketika kita pada masuk udah tasrifnya. Nah ini nanti berfungsi buat kita kalau mentasrif ya. Ketika misalnya contohnya nih, yo, nah ya nusnya biar misalnya tadi itu jalasa. Nah, jalasa ini memiliki 14 bentuk ya. Jalasa dipakai ketika domirnya huwa. Nah, nanti ketika huma itu udah bentuknya beda lagi, bukan jalasa, tapi menjadi jalasa, dipanjangin ada alifnya. Nah, yang kita pelajari itu nanti di sini perubahan bentuk dari satu bentuk ke bentuk lainnya ya. Nah, makanya kita belajar tentang tasrifnya, sarafnya seperti itu. Nanti humnya apakah sama dengan bentuk kedua? Tidak, beda lagi. Menjadi apa? Menjadi jalasu. Nanti ada alif farikohnya. Alif farikoh ini untuk membedakan antara wawu yang dia merupakan eh, apa namanya, wawu yang merupakan di dalam fiil atau dia wawunya itu wawu yang menjadi huruf sambung itu loh atau. Nah, makanya setelah fiil ada wawu jamaknya pasti ada alif farikohnya.
Tuh. Umi Tri Nah, coba mm, Ya sudah bisa, alhamdulillah udah kan. bisa kan? Coba. Alhamdulillah. iya, udah ada bayangan ya Umi ya. Memang kalau seperti ini tuh kayak kita masih kayak sedikit harus menghafal ya. Nanti, nah ketika tasrifnya seperti ini, biasanya kita masih bingung kalau kita diacak. Misalnya anta, domir anta, perubahannya kata kerjanya seperti apa. Nah itu kita kadang masih mikir, nggak apa-apa, nanti berproses seperti itu. Seperti itu ya. Umi Tri mau bertanya kayaknya. Tadi minta mic-nya dibuka. Oh ya, Umi Tri? silakan. Ya Ustazah, afwan. Enggak, tadi mau Oh, nyoba bisa gitu. Terus alhamdulillah sekarang udah diinin ya Ustazah Stina. Insyaallah. Masya Allah. Ada yang ingin Ya, ditanyakan, Umi? enggak Mungkin ada yang, Ustazah. oh Baik. tidak. Udah Ustazah, afwan. Akhor lainnya ada? Kalau tidak ada, kita sampai di isim domir ya. Perlu diingat domir ini termasuk isim ya, masuk ke dalam isim. Nah nanti kita insya Allah juga di sini dijelaskan, tapi di sini cuma sepintas-pintas aja ya. Isim jamid sama isim mustaq belum begitu didalami, maksudnya cuma sekedar pengetahuan aja. Baiklah Umahat, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan dulu ya belajarnya hari ini. Termasuk murojaah hari ini itu karena kita kayak mengulang di Nahu sama kemarin tuh Durus Sulughah yang Durus Sulughah awal ya Umasina ya. Yang udah sampai pelajaran berapa kemarin awal tuh harusnya itu 12 ya, kita ngulang lagi dari murojaah Iya, lagi. yang apa namanya yang di Durusul 4 saja yang masih mungkin belum masih kayak Umi Yayan itu masih belum Oh belajar iya, gitu. nah nanti Mereka kan masih 4 ya, 4 5 ya mau iya kelima. Insya Allah, ya Insya Allah. Ya, memang bahasa Arab ini harus membiasakan diri, memaksa. Kadang kita jenuh belajar. Ya, ya kalau sudah mulai jenuh itu harus cari antisipasi supaya tetap istiqomah belajar yang nggak sampai putus. Benar Ustazah, insya Allah. Alhamdulillah Ya, sih semoga berkesinambungan jadinya ngerti Ustazah saya kau di Rusul aja juga nggak belajar yang Ustazah nggak apa susumeru artinya nggak ini bagus gitu, ini berkesinambungan, mungkin saya juga nggak tahu gitu kan Ustazah, karena Ustazah ini ilmu nahwu berkesinambungan jadi lama-lama mengerti gitu, oh ini dan ya, ini gitu, dulunya mah ya kan biasanya ngeblank kalau banget gitu. di Durus Lughah itu kan langsung kita prakteknya ke ini ya kata ya mereka misalnya al-qomaru jamilun. Terus kemudian asyamsyu jamilatun misalnya kayak gitu ya. Nah, itu kan kita ini sebenarnya kata ini tuh apa gitu ya kan. Jumlahnya ini baru tahu kita itu pemecahannya kan kalau di dalam nahwu ya. Oh, termasuk jumlah ismi ya karena dia diawali oleh isim. Nah, kalau sesuatu yang diawali oleh isim itu berarti dia jumlah ismiyah. Nah, di dalam jumlah ismiyah berarti dia ada mubtada dan khabar. Nah, kayak gitu ya kan. Iya. Jadinya Iya. kayak bisa memecahkan awalnya misalnya nggak tahu. Mm-mm. Iya, bagus Nah, banget seperti Ustazah. itu. Iya, ya, pokoknya antara pelajaran bahasa Arab 1 sama salahnya itu ini. Nanti kalau sudah selesai ini nanti masuk lagi ke syarah jurumiyah. Terus habis itu ada lagi usobiyah. Jadi Itu menyenangkan kayak bahasa Arabnya gitu saja. Tadinya kan kalau kayaknya biasanya susah banget gitu, kok susah banget lama-lama jadi menyenangkan gitu bahasa Arab. Padahal nggak ngerti kan juga, cuman masih udah paham-paham dikit jadinya menyenangkan. Jadi apalagi ke Baina Yadaik, ya Allah mudah banget. iya, Sombong. ke ABY, ya kalau sudah pegang nahu ke ABY itu udah ringan, Iya, jadi ringan sombong. banget. Jangan sombong lah. Jadi Masya lebih Allah. ringan lagi karena tahu maksudnya gitu kan. Tinggal Mm. apa? Tinggal banyak ke mufrodatnya gitu.
Itu yang Mahat, insya Allah semoga Allah mudahkan Amin. Amin. belajarnya tuntas Allah. sampai akhir dan jangan pernah maksudnya jika sudah selesai satu kitab harus lanjut lagi kitab lainnya, jangan berhenti di situ. Karena ilmu Allah itu luas sekali, bahasa Arab itu luas sekali ya. Semakin kita menyelami, semakin kita haus akan ilmu-ilmunya, penasaran, bahkan pengen menelaah lagi. Bahkan kadang satu kitab kita ulang-ulang itu selalu kita mendapatkan faedah di dalamnya itu banyak sekali. Jadi nggak cuma sekali, jadi 2 kali gitu. Nah, seperti itu ya. Barakallahu fikum jami'an. Apalagi di Semoga Kim saja orangnya haus ilmu semua. iya, Masya Yang ini Allah mau ya masuk, yang ini umatnya. mau masuk tuh. Yang Nur Baiti aja tuh senyum-senyum tuh. Iya, Masya Allah. Semangat-semangat umatnya itu Amin. Saya bagus. sedang ulang Bagus. DL Ustazah. Saya baca dari Oh, iya. awal. Dari lugohnya itu saya ulang dari awal gitu. Saya coret-coret bukunya Ustazah. Saya Iya, masih. warna-warnain gitu. Iya. Masya Allah. Coba ini. Kemarin Membangun ya. membangun rasa sukanya gitu. Saya kan kadang jenuh ya. Lama nggak ngerjain PR karena kerjaan ya Allah beneran. Malam saya nggak bisa tidur. Kakeknya kan ini tadi malam nggak tidur belas Ustazah. Pagi minta keluar. Jadi itu tadi saya bawa kitabnya di luar, dia duduk, saya coret-coret itu DL-nya, Durusul Lughahnya itu Masya ini. Allah. Masya Ini Allah. kayak gitu. Terus saya lihat di grup, Semoga ya Allah Allah ada memudahkan. kelas hari ini. Baru pulang tadi Semangat malam. Umar ini, Masya Allah. Ya Allah. Itu Iya, kita lagi sedang biasa. jatuh cinta sama DL, Ustazah. Masya Masya Allah. Allah. Ya, Sedang jatuh memang cinta kayak sama gitu DL. belajar bahasa Arab tuh kalau kita ini ya, kalau kita ikhtiarkan maksudnya benar-benar kita dalami gitu, pasti ada rasa cinta, rasa suka gitu ya. Untuk mempelajari semakin sulit, semakin menantang. Soalnya Walaupun gurunya Betul. sabar. Terus sabar. enggak lah, Insya Allah. itu bismillah itu semuanya karena Terus taufik dari tekniknya, Allah bukan karena disiplinnya gurunya. tinggi, ustazahnya, Masya Allah. Terus cara Banget. menyampaikan muridnya juga enak, Masya Allah. Masya Allah, barakallahu. Ya, jangan terlalu memuji, Masya Allah. Masya Ya, Allah. baik umat sekalian. Ya, semoga pelajaran hari ini sebagian besar dari murojaah ya memudahkan kita untuk mengingat apa yang sudah terhapus dari memori kita. Mengembalikan lagi kayak recalling kembali pelajaran-pelajaran yang kemarin. Adapun yang belum belajar nahwu misalnya sedikit demi sedikit dari sini insya Allah akan bisa dipahami karena dalam Durusul Lughah kemarin kita juga sering menjelaskan ya apa itu fiil isim dan huruf dan sebagainya. Kita memohon kepada Allah semoga kita dapat istiqomah senantiasa belajar bahasa Arab ya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tashba' wa min da'wati la yustajabu laha. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Astaghfiru minkunna katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.